Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para desainer, channelnya para desainer muda. Baik teman-teman, saya kali ini akan membahas atau menceritakan pengalaman sedikit saya bagaimana saya diterima di agensi microstock yang lumayan populer, itu adalah FreePic. Langsung saja kita mulai setelah pembukaan berikut ini. Attention. Baik teman-teman, jadi saya itu mencoba di FreePic itu sampai sekarang itu ada 8 kali percobaan. Jadi percobaan pertama itu saya submit desain saya itu pada tahun 2020 sekitaran bulan Mei atau Juni. Sekarang tahun 2022, jadi selama dua tahun saya mencoba sampai dari percobaan pertama hingga percobaan ke-8, dan alhamdulillah di bulan Februari tahun 2022 saya keterima di FreePic. Oke, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman desain saya ketika percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga ke-8, perbedaan desain ini, dan bagaimana kita melihat ternyata jika ketika saya keterima di FreePic itu, ketika saya melihat desain saya kembali yang di percobaan awal itu, saya mengetahui oh ternyata ini kelemahan desain saya gitu. Ini kita coba langsung teman-teman kita lihat. Jadi di desain pertama saya itu saya pertama mengirimkan 20 desain untuk percobaan pertama dan kedua ya. Jadi percobaan pertama ini dari gambar yang sebelah kiri orang yang lagi berdoa, dan selanjutnya, nah jadi ini desain saya gitu. Jadi pada waktu itu saya menyangka bahwa desain saya udah bagus gitu. Tapi saya selalu ketolak dengan alasan ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama itu karena color palette, karena pewarnaan desain saya yang kurang soft atau kurang harmonis. Dan yang kedua biasanya adalah composition. Nah itu seringkali dialami oleh para desainer yang mencoba untuk menjadi kontributor FreePic. Dan yang ketiga adalah technical issue, quality standard ya, quality standard. Jadi quality standard itu adalah alasan penolakan yang paling banyak disampaikan oleh FreePic kepada para calon kontributornya. Nah, jadi misalkan di sini tahu bahwa ternyata dari desain saya pertama itu banyak yang composition-nya itu tidak saya perhatikan. Kemudian juga terkait pewarnaannya juga ada yang tabrak sana tabrak sini. Nah, ini adalah percobaan pertama saya ketika saya mendaftar menjadi kontributor di FreePic. Kemudian waktu saya tahu bahwa saya ditolak pada waktu itu, saya ada 2-3 bulan saya stop, tidak lagi mencoba di FreePic, tidak lagi mencoba menjadi kontributor, tapi menjadi kontributor di agensi microstock yang lain. Nah, kemudian setelah sakit hati saya udah terobati, kemudian saya mencoba mensubmit kembali di percobaan kedua. Nah, bagaimana desainnya? Jadi waktu kemarin tuh saya
waktu pas di percobaan pertama saya melihat, oh kalau vektor itu kemungkinan besar kan sering ditolak tuh. Saya mencoba eh, mensubmit foto-foto. Jadi gambar berupa foto dan yang tentunya sudah saya persiapkan sebaik mungkin pada saat itu. Di sini ada sebenarnya ada 20 foto, tapi saya kurang tahu file yang sebelum itu di mana, tapi hanya 12 foto yang saya dapatkan. Jadi ada gambar-gambar ini contohnya. Oke. Ini gambar foto-foto yang saya kira pada saat itu tuh ini sudah bagus dan pasti diterima gitu. Tapi ternyata ketika saya melihat kembali dengan perspektif pada hari ini tuh ternyata kualitas fotonya yang kurang kurang tinggi seperti itu. Ada komposisinya yang bagus, tapi space yang disediakan di foto ini kurang besar, jadi terlalu sedikit seperti itu. Nah ini terlalu sedikit. Jadi ini sebenarnya bisa dikecilin lagi objeknya supaya space-nya ini dia akan lega gitu, akan mempunyai space yang lebih banyak. Kemudian juga terkait teknik pencahayaan, banyak ternyata dari segi teknikal fotografi yang harus diperhatikan yang pada saat itu saya tidak mengetahui. Ini percobaan saya yang kedua. Kemudian lagi-lagi saya sakit hati. Jadi setiap kali saya kirimkan karya saya, baik itu foto ataupun vektor, tapi memang kebanyakan vektor. Ketika hasilnya sudah disampaikan oleh pihak Freepik, saya selalu mengalami sakit hati 2 bulan sampai 3 bulan, dan itu terus berlanjut sampai di tahun 2022 bulan Februari. Itu percobaan kedua saya. Nah kemudian setelah saya semangat lagi, saya mencoba lagi di percobaan ketiga, dan kali ini saya tahu bahwa oh ternyata kalau foto itu saya nggak tahu tekniknya seperti apa gitu. Maka saya mencoba menggunakan vektor lagi. Jadi mencoba submit karya saya berbasis vektor. Yang pertama ini ada book cover atau cover buku, yang template cover buku yang sudah saya pada saat itu memang saya yang terbaik ya. Kemudian ini juga cover buku lagi. Dari sini saya bisa melihat bahwa ternyata pewarnaannya itu kurang harmonis teman-teman. Jadi juga terlalu simpel gitu desain saya gitu. Nah kemudian, nah ini juga cover buku yang sebenarnya ini jelek sekali gitu kalau misalkan saya lihat sekarang gitu. Kemudian ini juga karya-karya saya di sini tidak ada space yang dia seperti terlalu rame gitu. Tidak ada space sama sekali yang ketika kita lihat itu kita akan bingung gitu. Akan tidak nyaman melihat desain seperti ini. Kemudian nah ini kumpulan dari desain-desain saya terkait businessman. Kemudian nah ini beberapa vektor yang saya gabung ya, compile ya. Jadi pada saat itu saya tahu di beberapa YouTuber desainer itu bahwa jika trik ada dikasih tips dan triknya jika kita ingin apa ya, peluang kita untuk diterima di Freepik itu menjadi lebih besar, maka jangan mensubmit satu karya saja. Maksudnya kalau bisa beberapa karya itu dijadikan satu, jadi dibundle. Jadi saya mencoba membundle itu, mencoba menggunakan teknik itu. Kemudian ini desain-desain geometri seperti ini. Kemudian
Ya ini sama geometri, cuman ada perbedaan geometrinya. Tapi konsepnya sama. Kemudian ini saya mencoba mengirimkan jus, dia vektor ada jusnya seperti ini. Jadi ketika saya lihat itu lagi-lagi ya komposisinya itu ternyata kurang bagus sih. Nah ini sebenarnya udah eh, bagus komposisi, tapi memang mungkin terlalu apa ya, dari pewarnaan kemudian dari quality standarnya juga masih belum gitu. Penataan dari segi layoutingnya gitu. Dan lagi-lagi pada saat itu saya tidak mengetahui bahwa jika kita menggunakan Adobe Illustrator, layer-layer itu sangat penting gitu. Tata kelola layer itu sangat penting jika ingin diterima di FreePik. Nah, nanti bagaimana cara mengatur layer supaya diterima di FreePik akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ini juga ya desain-desain saya pada saat dulu. Ini sosial media template tentunya ya. Nah, kemudian ini lanjut, ini terkait makanan, makanan lagi, makanan dan minuman. Nah, ini terakhir. Oke, jadi itu desain saya, percobaan saya ketiga. Kemudian saya lanjutkan lagi bagaimana persiapan saya di percobaan keempat. Nah, ini lebih yang saya maksud ini lebih bagus gitu. Lebih bagus desainnya daripada desain-desain yang lain. Yang sebelumnya maksudnya. Nah, ini saya sudah mencoba untuk menggunakan mengirimkan text effect. Jadi bertemakan batik. Kemudian ini juga bertemakan apa ya, anak sekolah, student yang lagi aktivitas di sekolahnya, baik presentasi, kemudian dia belajar komputer. Nah, kemudian juga ada text effects lagi, Frozen. Kemudian ini yang tadi yang laki-laki, ya ini perempuan. Kemudian aktivitas ini yang bertemakan sekolah gitu, back to school. Nah, ini gambar yang udah dibandel. Dari segi warna sebenarnya kurang. Nah, ini juga karena dulu itu lagi pandemi COVID ya di Indonesia. Jadi saya membuat desain bertemakan kesehatan atau dokter dan suster supaya saya mikirnya itu supaya lebih gampang, lebih besar peluangnya diterima di kritik. Tapi lagi-lagi tetap aja ditolak gitu. Nah, ini contoh desain terkait nanas, karakter nanas yang memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Nah, kemudian ini desain terkait lion atau tiger ya, tiger, bukan lion, tiger. Jadi saya mencoba untuk mendesain beberapa karakter. Soalnya sebelumnya itu untuk sosial media ditolak, cover book ditolak. Kita coba main ke karakter gitu. Bagaimana ini karakternya lagi makan mie, kemudian ini juga karakter tigernya itu di beberapa profesi ada yang koki, ada yang pakai kacamata segala macam. Kemudian lagi main gym nih, lagi berolahraga. Kemudian ini lagi bermain gitar karakternya, dan ini dibandel jadi satu kumpulan. Nah, ini lagi nyanyi. Nah, ini lagi mendengarkan headset ya. Nah, ini juga lagi saya membuat karakter dengan tema COVID, karena memang pada saat saya membuat karakter ini itu masih dalam kondisi pandemi. Nah, ini juga koki yang tadi tinggal diganti-ganti. Nah, ternyata itu tadi yang tiger. Nah, ini saya karakter Halloween, karakter penyihir yang ada labu di beberapa. Jadi karakter kayak penyihir seperti itu. Nah, tapi tetap aja ditolak. Nah, kalau ini saya lagi-lagi yang tadi ya. Tadi ada text effect yang batik, kemudian ada Frozen, dan ini ada spider.
Oke, dan itu karya saya eh, yang disubmit di percobaan keempat. Kalau nggak salah ini di tahun 2021, tapi tetap aja ditolak. Kemudian lagi-lagi saya kecewa, kemudian 2 sampai 3 bulan semangat lagi, langsung lagi cari ilmu bagaimana cara keterima di Freepik. Dan saya tidak jauh-jauh membuat layout yang berbeda gitu untuk setelahnya gitu. Saya memperbaiki desain-desain saya yang sebelumnya. Yang tadi ada batik, nah ini juga ada batik gitu. Kira-kira apa sih yang salah gitu. Nah, di sini saya mulai uh, memikirkan layer gitu, memikirkan layer, tapi tetap aja uh, saya tidak terlalu mengetahui bagaimana layer yang bagus yang diterima di Freepik pada saat itu. Nah, ini batik, kemudian ini text effect Black Friday. Ini juga yang tadi yang sebelumnya sosial media itu satu bundle itu hanya 2, dan ini saya tambahkan menjadi 4 supaya keterima semua. Nah, ini juga yang tadi annual report cover book yang percobaan pertama atau kedua tadi. Saya perbaiki komposisinya jadi seperti ini. Ini juga, nah ini sosial media template. Saya perbaiki semuanya komposisinya, pewarnaan, tapi tetap saja gitu. Nah, ini frozen. Nah, ya ini desain karakter. Nah, jadi ini yang text effect ini saya bingung ya waktu itu. Ini kenapa ditolak? Jadi saya konfirmasi atau diskusi ke uh, beberapa desainer yang dia keterima di Freepik juga. Ternyata katanya ini terlalu rame gitu. Nah, backgroundnya itu ada tekstur kayak apa ya, es, kemudian ada garis-garis, kemudian ada kayak pegunungan seperti itu. Nah, itu terlalu rame gitu. Beliau menyarankan ke saya supaya submit desain-desain yang simple dan yang memiliki tema seperti itu. Nah, ini juga sosial media template. Dan ini karakter yang sebelumnya, tapi pewarnaannya juga masih terlalu apa ya, ngejreng gitu, belum harmonis. Nah, ini untuk yang dokter saya sudah perbaiki lebih bagus daripada sebelumnya, tapi tetap saja masih ditolak. Nah, ini juga karakter nanas yang tadinya merah-merah saya perbaiki jadi seperti ini, tapi tetap aja ditolak. Nah, ini juga, nah ini penyihir, ini lagi-lagi backgroundnya terlalu rame ya teman-teman. Nah, ini sosial media yang tadi saya perbaiki, ini spider. Nah, oke, ini winter, text effect winter. Nah, dan di percobaan kelima sama aja gitu. Ketika kita mengirim 20 desain kita yang terbaik, tetap saja ditolak dengan alasan komposisi dan quality standar. Nah, soalnya kalau misalkan teman-teman adalah kontributor calon kontributor baru yang baru submit di Freepik, itu akan kebingungan gitu. Quality standar itu maksudnya apa? Apakah desain kualitas kita terlalu jelek atau seperti apa nih? Nah, pada saat itu saya merasa bahwa desain saya udah bagus gitu. Dan ketika saya melihat desain-desain di Freepik, ternyata ada desain yang lebih simpel yang keterima di Freepik gitu. Nah, apakah quality standar itu maksudnya apa namanya, yang simple, yang tidak desain yang tidak simple gitu? Apakah kalau desain simple itu kualitasnya itu tidak standar dari Freepik? Saya mikirnya seperti itu, tapi ternyata bukan. Quality standar itu jadi quality standar itu gabungan dari beberapa kesalahan kita di dalam desain gitu. Baik itu dari segi color palette, kemudian composition, kemudian pengaturan layernya gitu. Nah, jika semuanya itu udah kita penuhi, kita benerin, itu insya Allah untuk penolakan quality standar itu tidak akan terjadi lagi. Nah, ini percobaan kelima yang tadi tetap saja ditolak. Kemudian percobaan keenam, nah desainnya sama, tapi ada beberapa yang saya perbaiki. Nah ini untuk text effect Black Friday ini bahkan saya mengedit
mengeditnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Karena warnanya itu kayak apa ya, kayak mati gitu, nggak hidup. Kemudian ini juga sosial media saya ubah warnanya pakai apa ya, saya pakai dua web andalan saya, kalau nggak Color Hunt atau colors.co.id. Jadi antara dua. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ini saya memakai gradien-gradien gitu, radial, versi radial, bulat. Desainnya sama dengan yang lain, yang sebelumnya, tapi saya lebih saya perbaiki apa sih kira-kira kesalahan saya gitu. Nah, ternyata desain seperti ini juga masih ditolak. Saya bingung ya waktu dulu ya, ini gimana sih FreePix, saya nggak ngerti ini FreePix, sedangkan ketika saya di agensi microstock lainnya itu keterima seperti ini gitu. Kemungkinan besar keterima, tapi di FreePix enggak. Wah, saya coba lagi untuk di percobaan ketujuh dengan desain yang sama, tapi memang saya ubah color palette dan komposisinya supaya lebih bagus. Nah, ini sama aja seperti yang tadi. Ternyata tetap saja kurang bagus ya, tetap saja tidak diterima atau ditolak. Nah, ini sebenarnya ya ada warnanya yang sudah bagus tapi ada yang belum. Nah, ini juga warnanya tenggelam ini. Background sama template-nya ini hampir sama. Jadi fokus kita tuh tidak jadi membingungkan gitu. Nah, color palette-nya saya dulu itu belum mengerti cara menggunakan color palette, dan sekarang juga masih belajar ya. Sama. Nah, ini saya coba desain terkait template artikel. Nah, untuk foto-fotonya itu saya mengambil di seperti Unsplash, kemudian Pixabay dan lain-lain. Oke, ini ya desain-desain seperti ini, tapi lagi-lagi ditolak. Nah, kemudian di percobaan ke-8 saya mengetahui bahwa pada saat itu di tahun 2022 bulan Februari itu saya tahu di grup Facebook FreePix Contributor, meskipun saya belum menjadi kontributor di FreePix, tapi saya diizinkan masuk di grup itu, dan mungkin beberapa anggota yang di grup itu juga bukan kontributor, jadi pengen tahu gitu ilmu-ilmu bagaimana cara menjadi kontributor atau desain kita menjadi lebih baik di FreePix seperti itu. Nah, di grup itu ternyata saya dapat kabar bahwa FreePix telah menurunkan keketatannya gitu dalam menyeleksi kontributor, dan yang tadinya yang kita perlu mensubmit 20 desain untuk bisa direview oleh pihak FreePix. Nah, pada saat itu di tahun 2022 bulan Februari itu kita hanya memerlukan 10 desain saja untuk bisa direview oleh FreePix. Dan desain saya kali ini sama dengan desain-desain sebelumnya, dan alhamdulillah desain-desain seperti ini tuh diterima gitu. Nah, secara mungkin teman-teman bingung, ini sama tapi kenapa yang sebelumnya ditolak tapi ini diterima itu. Dan lagi-lagi ternyata penataan layer itu sangat penting gitu di FreePix gitu. Jadi FreePix itu menawarkan kenyamanan bagi pengguna desain FreePix untuk bisa mengedit-edit. Jadi memberikan kenyamanan itu gitu. Jadi ketika kita tidak benar menata layernya itu kan membuat pengguna desain itu kan tidak nyaman. Karena itu mungkin alasan dari FreePix itu menolak desain saya sebelumnya, meskipun sama sebenarnya, cuma penataan layer saja yang berbeda. Kemudian ini frozen text effect, kemudian ini desain karakter yang tadi lebih cerah, ini ya desain-desain yang sebelumnya. Kemudian ada terkait dokter, nah kemudian nanas yang diterima, ini juga diterima. Nah, ini saya ngebandelin, kemudian backgroundnya saya kasih pewarnaan yang soft.
Jadi saya tuh mengetahui bahwa tekniknya untuk di FreePik itu bukan warna-warna yang digunakan untuk background itu adalah warna-warna yang soft, yang enggak terlalu menyakitkan mata gitu. Supaya memang ketika kita melihat desainnya itu fokus kita itu ke objeknya, ke karakternya itu, ke objek utamanya bukan ke backgroundnya. Nah, kemudian ini juga diterima dan ini juga kemudian supaya text effect. Nah, jadi itu karya desain saya di waktu percobaan ke-8 dan pada saat saya diterima, saya senang sekali pada bulan Februari kemarin di tahun 2022. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Nah, ini adalah akun saya ketika saya pertama kali, saya lupa pertama atau kedua atau ketiga, pokoknya awal-awal saya menggunakan akun ini, akun saya yang lalu, yang dulu. Saya upload. Jadi rata-rata di sini ada kesalahan quality standard dan composition. Quality standard, kemudian quality standard composition, dan ini color palette karena memang backgroundnya terlalu rame ya, ini makanya color palette. Kemudian ini juga color palette-nya quality standard. Jadi quality standard itu hampir seperti semua gitu. Ada di semua desain yang desain saya yang ditolak oleh FreePik. Kemudian ini sepertinya salah di bagian language atau teks atau hurufnya, kata-katanya. Dan ini desain-desain saya yang ketolak semua ini di awal-awal ini, lihat teman-teman di 22 Mei 2020. Nah, ini kemudian ini adalah desain punya saya yang sekarang, yang baru yang keterima di bulan Februari 2022. Jadi ada sementara file saya yang dipublish ada 125, ya saya masih banyak yang di reject gitu, ada sebanyak 134 karena sedikit informasi bagi teman-teman, jika dulu peraturan dari FreePik itu satu akun bisa mencoba maksimal 2 kali, setelah itu kan akun kita diblokir, nggak bisa upload lagi. Nah, kali ini tuh untuk sekarang itu akun kita yang diblokir oleh FreePik itu bisa digunakan kembali gitu untuk percobaan berikutnya. Nah, jadi akun ini adalah akun saya yang saya udah melakukan percobaan submit dua kali itu kan artinya satu kali kan 20 di karya, berarti kan kalau 2 kali 40. Nah, jadi ada 40 karya yang ditolak di sini. Kemudian saya menggunakan akun ini kembali untuk mencoba mensubmit karya saya yang di percobaan ke-8 dan alhamdulillah diterima di sini di FreePik. Oke teman-teman, mungkin itu saja pengalaman saya, bagaimana saya menjadi kontributor di FreePik, semoga membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bila bermanfaat. Dan terakhir, konsistensi merupakan nilai penting bagi desainer untuk terus menghasilkan karya. Konsistensi membuat karya jelek menjadi unik, karya biasa menjadi bernilai, karya bagus menjadi legenda. So, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.